Aduh, selamat sore Pak Bahtiar. Halo, selamat sore Dokter Andang. Mana? Man, Mas Andang, apa kabar? baik, baik. Di mana nih? Gimana? Jakarta atau di luar? Di Paris, Man. Wah, ya, di Paris ya. Aman Mm-mm. tapi ya? Sehat-sehat ya? Ya, aman, 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 Ya, alhamdulillah. syukur. Ya. Hmm. Jadi, gimana kabarnya Sunderland, Man? Sunderland. Relatif stabil kan? Yang bergerak yang dari selatan. Dari selatannya. Ini Pak Anang di Prancis aman Pak, Sundaland Pak. Aman ya? Oke lah, baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah bergabung dalam kegiatan Mageti Webinar Ramadan ini. Ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh teman-teman Mageti IAGI. Ini kebetulan sudah hadir, ketuanya adalah Pak Indra Badi. Baik, saya informasikan kepada teman-teman semuanya bahwa kegiatan ini tidak akan tetap berlangsung ya sampai setelah Lebaran nanti. Jadi izinkan saya untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu semuanya atau teman-teman bahwa hari ini sudah hadir Bapak Budi Sulistyo, nanti akan berbicara tentang subsidi dan subsidi darwati dan akibat di masa yang akan datang. Kemudian nanti akan dilanjutkan tanggal 21 itu bersama Pak Imam Tadisun. Ini berkaitan tentang geologi teknik dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Kemudian setelah itu nanti bertemu tanggal 22 atau hari Jumat itu dengan Pak Ari Herlambang, yaitu evaluasi potensi banjir dan genangan dalam perencanaan pembangunan. Kemudian dilanjutkan lagi hari Sabtu, ini yang belum ada acara malam mingguan, sore tetap jam 16, yaitu dengan Pak Tantan Hidayat dari PATGTL, dari Badan Geologi, yaitu berkaitan tentang kawasan bentang alam Kars, KBAK, sebagai jembatan menuju keseimbangan atau pelindungan dan pemanfaatan. Kemudian nanti disambung lagi dengan Pak Priyatna nih, Pak Parpa, 29 setelah Lebaran, Pak. Kemudian nanti tanggal 30 yaitu Pak Ade, dan nanti ketemu lagi Pak Heriadi, Peman, dan Pak Andang Bahtiar tentunya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Kita akan langsung masuk dalam kegiatan hari ini. Presentasi, jadi mudah-mudahan nanti Pak Budi bisa memberikan presentasi tidak terlalu lama, yaitu kurang lebih 20 atau 30 menit. Setelah itu kita akan disambung dengan acara diskusi. Baik Bapak Ibu semuanya, saya persilahkan kepada Pak Indra Badi untuk duduk sebagai moderator. Pak Indra, izin Pak Indra, apakah mau di setel dulu atau gimana Pak Indra dulu, membuka dulu? Ya, dibuka dulu. Ya, kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi Sulistyo, ya, sahabat kami, dan yang saya lihat di sini Pak Andang, Pak Oto, dan semua kami mengucapkan terima kasih sudah bergabung di acara ngabuburit ini. Ya, semoga ini mendapat hal-hal yang baik di hasil dari pertemuan ngabuburit ini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua sejawat. Semoga ini ada manfaatnya. Sebelum kita lanjut, nanti akan dipandu juga sama Pak Kang Dedi ya untuk mengatur keluar masuk ini yang akan berpartisipasi. Kemudian nanti akan diatur pertanyaan-pertanyaan bisa langsung atau melalui chat ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu dengan Pak Budi Sulistyo adalah kok nggak tajam ya ini? Sebentar Pak lagi. Bagus kok, jelas. Kacamatanya ya? Dipakai dua. Enggak, memang nggak fokus ya. Ya silakan Pak. Ya. Atau saya bantu bacakan Pak? Ya, tolong dibaca. Izin Pak Indra, sebagai moderator saya bacakan. Ya. Berikut saya bacakan adalah kurikulum vitae singkat Pak Budi Sulistyo. Beliau mendapatkan gelar sarjana itu dari Institut Teknologi Bandung, yaitu di atau di jurusannya adalah Exploration tahun 1986, kemudian mendapatkan gelar kemudian lanjut sekolahnya itu di University New South Wales, mengambil Engineering Geology, Environment Geology, and Hydrogeology. Kemudian untuk doktoralnya yaitu di kampus yang sama di University of New South Wales di Australia, yaitu untuk bidang studi adalah Engineering dan Geology. Untuk pengalaman ini ada 4, sebenarnya banyak ya. Jadi ini terima kasih Pak Budi sudah disingkat ya. Pernah menjadi
konsultan engineering geologi, ahli geologi, dan geologi lingkungan geologi. Maaf. Kemudian 3 adalah duduk sebagai konsultan kawasan bentang alam khas. Kemudian kedua adalah anggota komite pakar penilaian AMDAL, KPK. Dan terakhir adalah masih sekarang ya Pak ya, masih sebagai dosen investigasi aplikasi geoteknik, engineering, geophysics, Indonesian Eksplorasi Tambang ITB. Begitu Pak Indra, terima kasih. Ya, terima kasih Kang Denny. Jadi selain itu saya selama ini mengenal beliau ya, bukan hanya sebagai pakar atau dosen dalam ilmu yang dikuasainya, tapi di samping teori beliau ini juga sebagai praktisi ya. Jadi benar-benar di samping teori praktisi di dalam bidang pertambangan dan AMDAL. Ya. Itu saja. Barangkali kami persilahkan kepada Kang Budi untuk memberikan presentasinya. Kami waktu silahkan. Terima kasih Pak Moderator. Bisa didengar saya Pak ya? Ya, dengar. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sore ini saya mencoba memberikan share pengalaman begitu ya, bagaimana sebetulnya subsiden yang ada di Bandung Selatan, dalam skala yang lebih kecil itu di daerah Derwati, di mana pendekatannya mungkin agak beda. Kalau selama ini kita melihat adanya menggunakan satelit, sudah banyak yang menggunakan satelit dan sebagainya. Kemudian saya di sini menggunakan pendekatan lain, karena untuk dataan aluvial ini agak beda gitu ya dengan di tambang atau di geotermal. Jadi perlu konsep khusus gitu. Ini bisa kelihatan Pak ini Pak? Ya bisa. Ya. Jadi halo. Ini Pak ya. Jadi, silakan. Perlu maaf ini mungkin sebagian saya pakai bahasa Inggris campur aduk ini karena sebagian saya presentasi ke tempat lain. Jadi latar belakangnya kalau kita lihat di sana itu secara tidak langsung banyak hal yang mungkin akan menjadi masalah di kemudian hari. Dan kita temukan bukti-bukti bahwa itu sudah sangat terjadi, sudah sangat menyolok, tetapi heran saya tidak pernah ada yang care terhadap masalah subsiden yang ada di Bandung Selatan ini. Nah, mengapa? Karena saya akan memberikan suatu informasi. Pertama adalah penyebab subsiden itu. Pertama adalah adanya penurunan air tanah, yaitu terutama pada endapan danau, kemudian di soft rock, gitu ya, bisa clay yang dimana karena adanya perubahan daripada fluktuasi air tanah itu menjadi soft. Kalau dia in situ atau kondisi reduksi, dia biasanya sangat keras sekali. Begitu ada suatu proses, dia jadi sangat keras. Nah, yang sangat menarik di sini bahwa dia relatif regional subsiden, Pak. Ya ini contoh dari Derwati ini. Dari lokasinya kira-kira di endapan danau. Dan yang menarik, mengapa selama ini kita tidak pernah merasa khawatir karena tidak pernah ada crack atau perpindahan. Tetapi sudah kita lihat di sini mengganggu suatu kondisi struktur. Misalnya contoh ini casing. Casing ini dulunya posisi IPA ini datar seperti ini, Pak. Datar seperti ini. Tetapi karena casing ini berdasarkan investasi kita berdiri kira-kira 20 sampai 40 meter di black sand, kita namakan black sand, sehingga dia berdiri pada suatu lapisan yang masif. Sehingga dia si casing ini tidak pernah mengikuti turun, tapi yang turun adalah sekitarnya. Jadi hampir semua di lokasi ini, termasuk di dekat perumahan baru ini, itu akan sudah terjadi subsiden rumah-rumah yang ada di sini. Nah, tetapi kalau untuk ditambang itu lebih mudah kalau ditambang. Yaitu dia biasanya pada lapisan sangat keras di sini.
dan indikasinya gampang. Biasanya ada tension crack, tergantung daripada lokasinya, atau adanya compression di sini. Buckling, biasanya ada buckling. Kalau di pinggir ada tension crack, kalau di itu compression dari buckling di sini. Dan indikasi lain seringkali adanya di lembah-lembah sungai itu ada muncul ketidakstabilan rekan-rekan yang ini sehingga dapat apa yang disebut buckling itu. Ini sangat menyolok di tambang. Demikian juga kalau kita bicara di daerah geotermal, itu juga sama menyolok. Indikasinya adalah subsidence, ada subsidence, ada apa? Adanya rekan seperti ini. Kemudian ada tiba-tiba kalau ada situ aquifer, air tiba menjadi mata air baru begitu ya. Atau ada pembalikan daripada kedalaman sungai ini. Nah, ini yang menarik sehingga mengapa kalau ada subsidence di daerah tambang atau geotermal orang mudah komplain dan sebagainya. Tetapi untuk yang di kasus yang di alluvial plain seperti ini dan sebagainya, orang tidak sadar bahwa situ sudah terjadi subsidence, tetapi tidak pernah ada indikasi yang seperti tadi, dilation crack dan sebagainya. Nah, sehingga biasanya kalau kita bicara penelitian subsidence itu biasanya menggunakan konsep-konsep daripada civil engineering, yaitu menggunakan CPT, SPT seperti ini. Ini contohnya daerah Kedibagi, perumahan baru dengan jarak yang jauh. Ini seperti ini lokasinya, ada SPT dan sebagainya. Kemudian dilakukan suatu korelasi. Kita tahu jarak antar ini sangat jauh sekali ini, tapi dilakukan korelasi. Dari data-data physical properties, mechanical properties, SPT, CPT, kemudian dilakukanlah suatu modeling bawah tanah seperti ini. Sebaliknya orang-orang engineering geologi banyakkan bekerja pada kondisi seperti ini. Dan model geofisik, foto udara, kemudian sampling air tanah dengan kualitas air tanahnya, kemudian electrical ERT, electrical resistive tomography dan self potensial. Ini contohnya seperti ini, karena kita menggunakan 60 elektroda dengan jarak 10 meter, maka kita bisa melihat contohnya di sini, kita bisa melihat adanya suatu harisan yang hard rock tadi. Hard rock tadi di sini, di mana di atasnya ditutupi oleh suatu lapisan yang relatif kita namakan mud clay. Ada lagi sticky clay. Dan kemudian di sini ada suatu kontak yang di mana ini bisa mudah deteksi dengan sel potensial tadi. Di mana indikasinya adalah suatu upflow. Kalau ini ditekan, maka di sini ada keluar ada upflow. Artinya apa? Supaya bisa menjelaskan secara integrated ini, maka perlu adanya konsep civil engineering dan engineering geologi itu dilakukan bersama-sama untuk menjelaskan bagaimana konsep daripada subsidence ini. Mungkin ini ada suatu pendekatan di mana mungkin bisa sebagai suatu standar SOP yang baru begitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Pertama kita dengan adanya teknologi drone dengan menggunakan RTK, ini adalah yang kita ambil di Masjid Agung atau Masjid Raya itu ya, yang ada masjid itu. Maka apa yang kita lihat dengan ketelitian ditambah dengan RTK seperti ini, maka kita bisa melihat adanya selokan-selokan kecil pun yang ini, yang di sini, itu di zoom dengan cepat sekali. Sehingga kalau perlu dengan terbang agak lebih rendah, kita bisa melihat bagaimana lokasi-lokasi indikasi subsidence itu. Karena ini relatif dilakukan dengan alat yang relatif sederhana, dengan RTK ini, kemudian dilakukan mapping dengan datum yang sudah dipastikan sama semua begitu, maka akan dapatkan hasil yang sangat cepat sekali. Nah, yang kedua adalah bahwa kita tahu bahwa di daerah aluvial seperti ini, hampir sulit mendapatkan suatu outcrop. Hampir dikatakan nggak ada semua. Maka yang kita lakukan adalah mengamati bagaimana sebetulnya dari sumur-sumur yang ada seperti ini sumur yang baru dibangun, kita bisa melihat ini masih kondisi aslinya selalu mendatar seperti ini. Kemudian adanya rawa-rawa yang berair ini, apakah ini ada menunjukkan suatu tidak langsung membantu mencegah terjadinya subsidence. Nah, kalau kita konsep tadi yang kita pakai adalah bahwa
subsiden dari aluvial itu lebih didominasi oleh penurunan adalah muka air tanah. Jadi apakah betul seperti itu? Untuk lapisan bagaimana konsep itu bisa berjalan? Apakah semua sedimen ataukah hanya untuk sedimen tertentu? Nah, ini contohnya kita lihat nanti ternyata subsiden di sini sudah terjadi dengan luas sekali, terutama di daerah-daerah yang sudah dibangun ini. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah ternyata kita melakukan pengukuran muka air tanah secara otomatis di dekat tol ini dengan interval 1 milisecond. Ternyata apa yang menarik bahwa vibration daripada kendaraan itu menyebabkan naik turunnya muka air tanah. Nah, apa artinya ini? Bahwa jadi di daerah itu daerah mud clay tadi yang sudah notabene sudah loose itu terjadi selalu jadi squashing, seolah diaduk-aduk oleh air pori yang berubah-ubah. Pertama itu. Yang kedua juga disebabkan oleh ada getaran. Jadi kombinasi getaran dengan squashing tadi dengan adanya aduk-adukan vertikal air tanah itu menyebabkan tanah itu akan menjadi lebih loose. Nah, selama ada air maka hydrostatic pressure itu tinggi. Tapi begitu tidak air jadilah satu kompresi. Hal yang sama kalau kita lihat inilah contoh ada kereta api. Kereta api juga akan memberikan impact yang sama. Tetapi di kereta api di sini relatif timetable-nya tidak terlalu intermittennya terlalu jauh gitu, sangat jauh gitu ya. Jadi impact-nya mungkin tidak terlalu ini di daerah utara ini. Jadi kita monitor bagaimana perubahan muka air tanah otomotif kendaraan terhadap fluktuasi daripada muka air tanah tersebut. Nah, kemudian apa yang jadi kita lihat bahwa ternyata dari relatif subsiden yang kita ukur di sini sudah turun sampai 30 sampai 30 cm relatif subsiden di daerah ini. Nah, ini artinya sudah menunjukkan dari pengukuran ini kita lihat pengukuran ini kita namakan relatif subsiden. Kalau ini adalah kondisi yang belum subsiden, kemudian fungsi dari waktu dia akan subsiden kita ukur semua ini. Ternyata di sini sudah terjadi distribusi. Sampai kira-kira di sini 20, sini adalah maksimum sudah 30 cm. Relatif subsiden yang terukur pada saat ini. Dan kemudian apa yang kita lakukan adalah coba bagaimana gambaran kalau selama ini kita menggunakan 1D seperti ini. Jadi seolah kita hubungkan ini. Kita melakukan pendekatan dengan ERT atau kita namakan dipole begitu ya. Dengan jarak ini untuk kasus 300 meter dengan interval 10 meter. Ternyata kita bisa melihat di sini ini ada black sand di sini. Nanti kita jelaskan ada black sand, ada mud clay, ada hard rock begitu. Sehingga kemudian juga di sini ada namanya SP. Jadi setiap kali dia up potensial naik, indikasinya adalah air upflow di sini. Ini di lokasi ini sudah dikalibrasi dengan lokasi-lokasi ini sepanjang lokasi ini. Metode ini relatif jauh lebih cepat. Karena intervalnya itu adalah setiap 10 meter. Selalu informasi kita dapatkan 10 meter. Dan kita bisa mendapatkan gambaran permukaan sampai kira-kira 40 meter sini. Untuk 300 meter bentangan, kita dapatkan kira-kira 40 meter. Nah, sehingga dengan kombinasi antara ERT dengan sel potensial itu, kita bisa mengetahui bagaimana pelapisan lebih bagus dan bagaimana pola pergerakan air tanahnya. Dan kita sudah nyoba juga untuk yang deep precipitometer. Jadi kita sudah membuat di sini. Jadi di sini bentangannya 600 meter. Kemudian untuk 1D-nya itu adalah 1000 meter sini. Ada berapa lokasi di sini. Dan kita lihat ternyata di sini ada lapisan-lapisan yang misalnya contoh di sini. Nah, ini adalah clay. Kemudian di bawah clay itu ada sand, kita namakan black sand. Kemudian di bawah sand itu kita temukan adalah sticky. Green clay gitu ya. Jadi agak warnanya agak hijau sedikit lah gitu. Dan kemudian dari 1D ini kita coba sebutkan 1D untuk deep ini, paling nggak kita dapatkan penetrasi 200 meter. Ternyata di sini ada clay. Kemudian ada sand yang merupakan aquifer yang banyak diambil sekarang. Kemudian adalah sandstone yang atau masih blackstone ini.
tetapi di beberapa lokasi kita temukan clay. Nah, ini adalah indikasi yang ada di daerah Derwati seperti ini. Yang untuk baik yang untuk shallow maupun untuk yang deep seperti ini. Dan kita sudah mencoba juga ini metode baru, apa yang disebut kita dengan apa modified cell potential. Kebetulan ini sudah di proving dengan proyeknya Pak Indra, maaf Pak Indra. Ya, Di Cicalengka. Ya, betul. Ini sudah jadi ini adalah contoh yang bagaimana metode modified cell potential ini yang bisa yang dikerjakan dengan 2 orang sudah cukup akurat untuk mendeteksi bagaimana perlapisan yang ada di sana dibanding dengan data yang diberikan oleh Pak Indra tadi, yang biru ini diberikan Pak Indra, di mana bisa mengetahui dengan tepat lokasi batas perlapisannya, kemudian zona-zona akifernya. Kita di lokasi ini kita terapkan di sini. Ternyata di sini, ini ada yang biru di sini, itu adalah tanah wet area, yaitu rawa-rawa yang sedikit tanahnya. Kemudian yang di sini adalah saturated atau field material yang jenuh. Kemudian di sini ada lake deposit. Kemudian ini black sand yang merupakan aquifer, dan di bawahnya ada bedrocknya. Dan kalau ini kita compare dengan 1D, itu relatif match kondisinya. Metode self modified mungkin belum pernah ini self modified cell potential ini karena relatif sangat sederhana dan tidak memerlukan power yang tinggi seperti listrik begitu. Hanya dilakukan oleh 2 orang, langsung diproses seperti ini, langsung jadi. Tinggal kita melakukan interpretasi seperti ini. Nah, di sini kita apa yang terjadi di sini? Yang kita khawatirkan di sini mat daripada lake deposit mat clay itu kira-kira yang agak clay agak hitam itu kira-kira tebalnya 30 cm, 30 meter. Sumur-sumur semua itu casingnya semua berhenti mengambil dari black sand seperti ini. Kemudian casingnya semua di daerah berhentinya di daerah black sand ini, sehingga otomatis dia sangat stabil. Sehingga dengan adanya kompresi di sini, maka yang ini turun, maka di sini casingnya tetap nongol. Nah, kemudian ini contohnya, bagaimana bentuk daripada, saya ambil di sini. Pertama saya menggunakan konsep daripada USGS 2007. Di sini sebetulnya, pada saat kondisi tertentu, jadi penyebab turunnya daripada subsiden itu akibat kompresi daripada clay. Bukan dari sandnya, tapi dari clay-nya. Karena pengurangan ini. Jadi di sini, apa yang terjadi ini mirip dengan kondisi yang ada di Derwati. Jadi kita lihat sini, ini jadi masalah nanti, bahwa di sini clay-nya itu sangat tebal sekali. Clay-nya sangat tebal. Kemudian banyak masyarakat menyadap air itu secara open hole dari atas ke bawah supaya airnya banyak. Sehingga apa yang terjadi? Kalau dia menyadap air dari atas ke bawah, maka air tanah ini akan turun sehingga yang tadinya ruang butir terisi air ada hidrostatic pressure menjadi kolaps ya. Jadi bukan di pasirnya tapi ada di lempungnya yang penyebab daripada subsiden itu. Karena hidrostatic pressure-nya hilang, sehingga struktur clay itu menjadi kolaps. Dan ini kita bisa lihat, ini contohnya, ini kelihatannya saya menginterpretasi sebagai tuf ya, tuf itu, tufa ini, yang daripada kemudian di bawahnya itu ada clay. Nah, green clay tadi. Nah, dia sangat masif. Tetapi dia begitu dia kering kena air, maka dia akan menjadi mat. Jadi selama dia ini adalah ciri khas dari clay. Kalau kita mengambil clay untuk sampling coring di sini, terus kita tes, masih hasilnya tinggi. Tapi begitu dia terekspos atau terkena air, maka menjadi strength-nya langsung jatuh, kolaps.
kita lihat di sini pada saat ini, muka air tanah itu adalah 50 cm. Tapi pada waktu tertentu dia turun sampai drastis sekali. Sehingga apa yang terjadi? Kalau dia sini clay semua ini, kemudian di sini turun, maka akan jadi compression sini. Clay ini terjadi compression, dan dia tidak bisa lagi balik karena sudah terlewati masa equilibriumnya. Elastisitasnya sudah terlewati. Sehingga si lapisan ini tidak bisa berbalik lagi ke semula. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini contoh-contoh yang dilakukan oleh saya mengambil data dari Desiani dan sebagainya, kemudian dari mahasiswa saya, kemudian data terbaru ini, untuk melihat bagaimana sebetulnya nanti dampak yang luar biasa yang terjadi di daerah Bandung Selatan. Mungkin ini akan menjadi contoh subsiden di Bandung Selatan, atau di daerah lake sedimen danau. Nah, kita lihat ini, kita juga lakukan satu modeling dengan data yang sama ini. Jadi di lokasi ini, kita lakukan modeling. Sebetulnya di sini, kalau di black sand ini, dia tuh ada terjadi turun. Ini adalah fungsi daripada displacement, kemudian fungsi daripada penurunan muka air tanahnya. Kita lihat sini, ternyata clay di sini, dengan dilakukan penurunan tanah, dia akan turun drastis pada saat level tertentu, sampai pada suatu kondisi dia akan menjadi konstan. Sedangkan untuk sand, dia relatif tidak terpengaruh, konstan terus. Ini contoh, meskipun model ini masih butuhkan suatu konsep yang lebih, data yang lebih komprehensif, tapi data awal ini sudah menunjukkan bahwa sebetulnya clay di sini memegang peran penting dalam proses sedimentasi. Jadi apa artinya seperti ini? Kalau kita membiarkan mensadap air dari atas ke bawah, dan membiarkan air yang di clay masuk ke dalam disadap juga, ini berarti akan menyebabkan turunnya muka air tanah dan menyebabkan kolapsnya struktur daripada clay. Nah, ini perlunya pengawasan dari instansi semua, bahwa di daerah clay, atau meskipun tahu di clay ini ada lensa-lensa batu gampang, lensa-lensa sandstone, harus betul-betul di seal semen sampai kedalaman 30-40, yang boleh disadap itu adalah hanya di daerah pasir ini, atau kita black sand ini. Nah, ini akan aman, tapi selama proses yang seperti sekarang kita ingin mengejar debit, maka akan terjadi suatu penurunan muka air tanah di clay, maka akan terjadilah suatu subsiden yang luar biasa. Nah, ini contohnya. Apa yang terjadi? Kalau kita sekarang suatu saat, kalau semua orang memakai submersible karena lebih debitnya besar, maka kita tidak bisa lagi mengamati adanya subsiden. Tetapi kalau masih ada orang menggunakan jet pump seperti ini, karena kalau submersible dia akan dipompa di bawah, jet pump, berarti ada dia pompanya di rumah sini, maka secara regional tanah sini turun, sedangkan yang di sini dia tetap. Sehingga indikasi subsiden adalah ini. Dan ini contohnya, di daerah-daerah tertentu dengan banyak sumur itu ternyata subsiden luar biasa ini, dibanding daerah-daerah yang tidak ada sumur. Itu bisa kita lihat nanti dari kondisi bawah permukaan ini. Kemudian juga, ini lokasi ini skala yang lebih kecil. Ternyata ada pik-pik ini, kita menggunakan SP tadi dengan konsep baru, Pak. Konsep kita adalah satu kali pengukuran kita dapatkan 19 line vertikal. Jadi 31, jadi kita menggunakan 60 elektroda. Kita pada persamaan kita bisa mengukur dalam waktu 5 menit kita dapatkan semua data. Kemudian SP-nya juga semua line, 19 sampai 19 M. Kalau kita bilangnya satu-satu, ini langsung 19 M. Sehingga data ini cukup akurat sekali. Nah, apa yang jadi? Ini adalah hasilnya bahwa ternyata subsidinya itu sudah untuk skala yang lebih kecil ini. Ternyata sudah sampai kira-kira di sini 30, di sini sampai 20. Ini kita namakan bukan total subsiden, ini relatif subsiden, Pak. Karena kita tidak tahu berapa awalnya. Ya. Jadi kita lihat sini, sehingga ada kemungkinan suatu saat mengapa lokasinya sering banjir, karena adanya subsiden ini.
Dan kita tidak sadar bahwa situ ada subsiden karena memang tidak ada kerusakan apapun. Nah, sekarang apa akan terjadi? Implikasinya apa? Kita tahu bahwa di sini ada suatu penimbunan yang luar biasa ini. Kalau tidak salah, saya ada sampai menggunakan levelingnya itu adalah levelingnya menggunakan leveling dibagi. Jadi sampai ketinggiannya lebih dari 3 meter penimbunannya sini. Timbunan ini ditimbun di daerah yang soft clay seperti ini. Soft clay seperti ini. Sehingga apa yang terjadi? Dia akan jadi suatu proses, dia akan juga turun, dan dia akan jadi suatu akan jadi tekanan di soft clay ini, ke arah sini, kemungkinan. Maka terjadi suatu heap lagi di sini. Nah, kemudian ada teknologi untuk vertical drainage. Kalau memang vertical drainage dilakukan untuk mengurangi muka air, itu lebih bahaya lagi. Kenapa? Kalau dilakukan vertical drainage, maka hidrostatik pressure tidak ada, maka akan mempercepat adanya subsiden sini. Nah, ini untuk lokasi sini. Untuk yang di sini, adanya proses pumping, kemudian adanya lebih banyak dikontrol oleh pumping, kemudian ada housing, maka terjadi suatu saat ini, dan ini sudah terbukti, sudah ada datanya, dia akan subsidence. Sehingga akan muncul banjir yang lebih panjang. Nah, selama ini selalu dikatakan banjir mungkin juga salah satu kontribusi karena adanya curah hujan yang tinggi. Tapi apakah ada yang melihat dari sisi lain bahwa sebetulnya mengapa banjir itu lebih lama lagi? Memang betul ya, ada banjir, ada sedimentasi, ada hujan yang panjang, tetapi ada satu kontributor yaitu adanya subsiden ini. Nah, kemudian di sini ada dekat soil ini, ya, ada mud clay ini, kemudian di daerah sepanjang tol ini ada fibrillation tadi. Artinya apa di sini? Bahwa dia di sini selalu goyang terus karena tol ini, maka akan jadi apa yang jadi? Dia akan tetap jadi subsiden juga. Kalau nanti airnya begitu airnya kurang, dia akan subsiden. Subsidennya agak beda di sini. Karena dia lebih banyak karena pengaruh dari bebannya ini kalau airnya tidak airnya muka air tanah tidak berubah. Tapi begitu air tanah turun, maka akan menjadi kompresi, jadi kombinasi. Kalau air tanah turun, maka satu ada kolapsnya struktur berakli, yang kedua ada beban yang besar ini. Nah, ini yang akan terjadi. Nah, kemudian kalau kita mungkin kalau bapak-bapak merasakan melewat jalan tol, ini seolah jalan tol itu makin lama makin tinggi. Jalan tol ini, kita lewat crossing jalan tol ini, viaduknya bridge ini, maka seolah makin lama kok jalannya makin tinggi ini. Itu sebetulnya karena apa? Bahwa pile ini dia sangat dalam, dia menembus batis tanah keras sehingga dia tidak ikut turun dibanding tanah sekelilingnya. Nah, ini implikasinya. Yang kedua, kalau kita masih menggunakan konsep jet pump, maka kita harus siap-siap mengganti seperti ini. Kita ini contoh yang real, awalnya seperti ini, dalam 2 tahun harus dipotong supaya tetap datar. 5 cm dalam waktu 2 tahun, Pak. Ini udah luar biasa. Jadi awalnya begini, untuk kalau tidak nanti belok seperti ini, sehingga harus dipotong ini 5 cm. Jadi ini sebetulnya bukti bahwa sebetulnya subsiden itu sudah terjadi. Apa artinya? Bahwa cost ini sangat mahal sekali. Secara nggak langsung. Tiap individu akan menanggung cost ini. Ya, kita bayangkan, kita kumulatifkan berapa yang harus dibayar. Pertama dia harus mengubah ini, atau mengubah dari pompanya ini. Dari dari jet pump jadi submersible pump.
ini yang tidak orang tidak sadar seperti ini, Pak. Ini beberapa tempat tuh sangat tinggi sekali. Soalnya makin mendangak, kalau kita naik kendaraan makin dangak gitu, makin apa bagian makin dangak. Gitu. Nah, yang jadi luar biasa lagi, jangan sampai nanti kasus gede bagi. KPK turun tangan karena masalah pemadatan kurang bagus. Dia akan turun di sini, dia sangat cepat sekali. Kalau kita lihat 5 cm dalam setahun, 2 tahun sangat wajar. Mungkin dalam waktu 5 tahun bisa sampai 20-30 cm. Dia tidak turun di sini, karena dia pada pancang ini berdiri pada tanah yang keras sekali. Nah, nanti kita bisa melihat nanti, kenapa kok bisa terjadi di sini? Ini kan kebetulan di sini terjadi suatu drainage. Ya, relatif lokasinya itu kering. Sehingga perlu kita membuat suatu desain. Bagaimana standar compaction design untuk proyek-proyek besar di sini. Supaya nanti tidak ada korban lagi, bahwa itu bukan karena sebetulnya, betul-betul bukan karena kesalahan kontraktor, tapi memang alami. Jadi betul-betul sejak awal, kita harus tahu bagaimana kondisi lokasi situ. Nah, kemudian yang tadi, akan timbul di lokasi yang selalu banjir terus seperti ini. Memang orang akan berkata mungkin salurannya jelek. Tapi kalau kita melihat tadi, bagaimana konsep dari subsidence, maka kemudian ini disebabkan oleh subsidence. Nah, kemudian yang kemungkinan yang akan muncul banjir itu ini, jembatan di bawah exit tol Gede Bagi, itu suatu saat akan kebanjiran. Karena di sini stop, ini akan turun. Nah, sehingga kalau kita lihat sekarang, apakah perlu adanya suatu surface management, surface water management istilahnya. Artinya apa? Bisa saja kita biarkan air itu jadi rawa-rawa sebetulnya, supaya strukturnya tidak kolaps. Artinya kita boleh mengambil air, kalau memang hanya di dalam backsand, tetapi semua lapisan itu yang clay itu tidak boleh diambil. Kalau di semen, betul-betul semen. Sehingga tidak ada air yang dari atas ke bawah. Nah, satu yang menarik, Bapak. Kita lihat ke sini, saya maaf ke depan. Nah, ini struktur ini, Pak. Saya ke depan dulu. Nah, ini. Masjid Raya ini, sampai sekarang belum ada terdengar adanya komplain subsidi turunnya turunnya timbunan di sini. Apakah karena adanya rawa ini, adanya kolam besar di sini, sehingga dengan adanya kolam besar yang sebetulnya merupakan retention air, itu membantu mencegah kolapsnya struktur clay tadi. Beda dengan yang yang di lapangan lapangan yang baru, lokasinya kok kering semua. Sehingga dengan kering itu ada kemungkinan strukturnya adalah kolaps. Nah, ini mudah-mudahan tidak betul. Apa yang terjadi pada masa yang akan datang? Ini begini, skenario yang lebih jelek lagi, ini adalah skenario yang paling jelek, ini adalah jalan tol. Kemudian di sini adalah jalan yang menggunakan tiang pancang. Artinya di sini sangat stabil. Sehingga di sini nanti, kalau kita lihat, ini sudah makin turun ini. Semakin turun. Jadi kita perkirakan ini, di sini adalah zona-zona subsidence. Sedangkan di sini adalah zona stable zone. Jadi seolah sini ada satu pagar gitu. Subsidence, stabil, sini turun lagi. Nah, kalau kita lihat penampang ini, kalau lihat penampang itu seperti ini jalannya. Kita tahu bahwa jalan tol ini di konkrit, kemudian diisi oleh film material, kemudian sini ada institusi material.
Kalau sampai terjadi subsidence, maka akan seolah dia akan ada rongga di sini. Ini akan turun sedikit ya. Kemudian ini jalannya akan turun. Kenapa tetap seolah mengambang? Karena dia disangka oleh suatu struktur beda dengan kalau menggunakan struktur jalannya menggunakan aspal. Sedangkan jalan sekarang sudah menggunakan sistem daripada tulangan beton. Tetapi, nah ini, kalau kita lihat memanjang seperti ini, inilah kondisi sebelum ada subsidence. Nah, begitu ada subsidence nanti sepanjang jalan ini, maka ada struktur di sini, ada struktur yang rongga begini, kemudian kita tahu ada beban terus-menerus sini. Maka ada suatu titik di mana ada beban akumulasi di sini, sampai ada suatu titik kelelahan, sehingga dia akan melenting di sini. Sehingga mungkin ini salah satu penyebab beberapa tahun yang lalu adanya ledakan di daerah tol, yang pada waktu itu banyak asumsi, mungkin salah satunya ini. Dan ini akan kemungkinan akan meskipun akan terjadi jadi terus-menerus, meskipun intervalnya lama. Jadi ini kira-kira apa namanya yang akan muncul nanti. Pertanyaannya adalah kedua, bagaimana cara monitoringnya? Kalau kita masih menggunakan monitoring dengan PM yang ada, percuma juga. Kenapa? Karena semua turun ini. Berarti kita harus melakukan pembuatan suatu titik PM yang mana harus menembus lapisan keras paling enggak 40-50 meter sebagai PM-nya di situ. Atau menggunakan gravity 4D untuk menentukan di mana lokasi yang kalau tidak mau membuat yang titik monitoring dalam 4D di mana tidak dipengaruhi oleh subsidence. Lokalisasi yang tidak perlu. Dan itu pernah saya lakukan untuk di daerah geothermal, untuk mencari di mana lokasi-lokasi yang tidak ada subsidence, sehingga kita letakkan titik-titik pengamat PM-nya untuk mengamati subsidinya ada di mana saja. Nah, kita tinggal pilih mana yang lebih murah sebetulnya. Nah, itu kira-kira yang jadi maksud saya bahwa sebetulnya mungkin subsiden ini untuk ini daerah yang kecil ya, untuk studi kita daerah yang kecil, mungkin bisa diaplikasikan ke lokasi yang lebih luas. Intinya begini Pak, bahwa subsiden ini terjadi untuk konsep desain yang di daerah clay, di mana dengan asumsi bahwa struktur clay tadi kolaps karena penurunan muka air tanah. Karena kalau sand sendiri, kita tahu porositas efektifnya sangat kecil sekali. Tidak akan, bebannya nggak akan kolaps. Tapi begitu clay, begitu dia kena pengurangan hydrostatic pressure, dia strukturnya kolaps. Pertama itu. Kedua, kalau kita masukkan air dengan biopori, itu akan menciptakan yang clay-nya sudah mengalami konsep yang tadi dari konsep tidak kena oksigen jadi kena oksigen, menjadi dia di lumpur. Sehingga kenangan kompresi dia akan jadi subsiden juga. Jadi memang biopori pun akan jadi masalah untuk lempung ini jika lapisan tanahnya itu airnya itu udah dipompa keluar. Jadi akan menurut saya akan juga membuat masalah juga adanya biopori ini jika tidak lokasi itu dalam lain dengan batu pasir. Itu Pak kira-kira Pak yang bisa. Waktu kebetulan sudah habis. Mungkin terima kasih atas ini penyampaian materinya. Jadi pertama-tama kita menyimpulkan bahwa memang daerah yang diteliti ini banyak mengandung lapisan lempung yang tebal, kemudian ada di bagian bawah ada lapisan yang keras, kemudian ada juga black sand. Black sand-nya itu ternyata lebih tidak terpengaruh. Jadi yang sangat terpengaruh dari subsidence ini adalah pada kompresitas di tanah lempung. Untuk itu mungkin ada yang
mau bertanya atau membacakan chat dulu, Kang Denny? Ya Pak. Ada terima kasih Pak. Izin saya baca chatnya Pak. Ya. Baik, ini ada pertanyaan Pak Budi dari beberapa teman-teman. Ini pertanyaan pertama dari Pak Fajar Lubis, dari LIPI Pak. Ini juga nanti menjawab dengan Pak Panang Bahtiar. Pertanyaannya begini Pak, ini apa apakah berkaitan dengan likuifaksi Pak? Begitu Pak pertanyaannya Pak. Ya, begini Pak. Di sini kalau liquefaction ini jadi begini. Kalau menurut saya ini bukan liquefaction karena jadi selama ini Lampung tadi dia sebetulnya kan dia mempunyai porositas yang besar sekali sebetulnya kan. Meskipun secara efektif porositasnya kecil sekali. Jadi di sini dia mempunyai struktur yang tadi seolah struktur yang kalau ada air dia strukturnya itu dia seolah saling kayak lidi lah gitu ya. Tapi begitu air dikurangi, dia menjadi kolaps, Pak. Itu. Sehingga sebenarnya tidak kalau ada dua kalau liquefaction bilang kalau kita bicara liquefaction, biasanya kita berbicara di mana ada lokasi ada airnya. Kalau pasir mungkin pasir keringnya ada getarannya. Tapi kita lihat tadi mengapa kita studi kita ukur muka air tanah, fluktuasi muka air tanah, getaran yang dekat jalan tol dan jalan kereta api. Ternyata apa? Di daerah yang jauh dari jalan kereta dan jalan raya yang getarannya sangat banyak itu, subsiden cukup besar sekali. Jadi itu Pak. Ini agak beda Pak. Nah, jadi mungkin begini, kalau selama ini orang mengatakan subsiden itu akibat pengambilan air tanah, tapi tidak menjelaskan pengambilan air tanah yang bagaimana yang menyebabkan subsiden itu. Kalau dia mengambil tanah di daerah porus, sandstone masih porus, saya kan tidak mungkin akan jadi subsiden, karena tidak akan jadi struktur kolaps. Sama dengan Teluk Jakarta, Samarang semua. Sebenarnya di situ ada clay semua. Sehingga penurunan muka air tanah itu penurunan subsiden disebabkan oleh struktur clay yang kolaps karena adanya pengambilan air tanah yang dari clay turun ke bawah. Itu kira-kira Pak. Mungkin kalau mau di upscaling kan. Gitu. Oke, terima kasih. Baik Pak Indra, izin Pak, ini saya bacakan lagi ya, Pak ya. Silakan. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Brian Ramanto. Pak Budi, mengenai keterkaitan dengan leveling relatif yang mencapai 30 cm itu, berapa lama ya rentang waktunya Pak? Kira-kira berapa tahun Pak? Silakan Pak. Jadi begini Pak, kita namakan bukan absolute subsidence, kita menamakan adalah relatif subsidence Pak. Kalau absolute subsidence, kita harus bisa mengetahui dulunya berapa di lokasi itu. Yang kita ukur adalah berdasarkan adanya casing itu berapa turunnya. Sehingga kita namakan relatif subsidence, Pak. Tapi yang jelas yang kita bisa monitor dalam waktu 2 tahun, 5 cm dalam waktu 2 tahun ya. Sudah ada buktinya. Itu yang satu titik yang sudah kita amati, wah 5 cm dalam waktu 2 tahun. Yang semuanya relatif yang 30 cm itu adalah relatif subsidence. Dan itu kita modeling dengan kita back analysis untuk mendapatkan berapa sebenarnya absolute subsidence. Itu sebenarnya ada Pak. Kira-kira bedanya 10 sentian. Terima kasih Pak Budi. Okay. Pak Indra, saya bacakan lagi nih dari Pak Andang Bahtiar. Pak Andang, saya izin bacakan ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Andang Bahtiar. Pak Budi, saya tertarik dengan upscaling dari fenomena yang Bapak amati di Darwati ini, di seluruh daerah Bandung Selatan, yang dialasi oleh endapan Danau Bandung Purba. Apakah itu akan terjadi di satu tempat, Pak? Di semua tempat? Akan tergantung dari stratigrafi, endapan Danau Purbanya. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah, mungkin juga nih buat teman yang aktif di sini, di Riset Geoteknik Bandung Selatan ini, sampai sejauh mana, Pak, pelamparan stratigrafi seperti yang Bapak dapatkan di Darwati atau clay, pasir hitam, dan sticky clay itu, homogen, seragam, serupa di daerah Bandung Selatan. Kemudian akifer pasir hitam itu apakah penyebaran di seluruh cekungan dan kedalaman yang sama atau bervariasi? Ini untuk jaga-jaga kalau informasi menyebar dan twisted ya di masyarakat bahwa seperti itulah Bandung Selatan semuanya. Begitu Pak. Ya, terima kasih Pak.
Nah, begini, kita selama ini kita baru skala kecil Pak ya. Skala kecil yaitu mulai dari jalan kereta api itu sampai 400 meter selatan tol itu. Karena itulah sangat fenomenanya sangat menarik sekali. Dan kebetulan kita juga punya peralatan yang cukup advance lah gitu ya. Jadi, pertama awalnya selama ini kita kalau bicara geolistrik selalu kita bicara 1D gitu ya. 1D kemudian kita hubungkan dengan jarak yang jauh. Kemudian kalau kita lihat tadi 1D relatif tidak bisa menghubungkan antara dua titik tersebut secara akurat. Jadi kalau kita lihat sebetulnya Danau Bandung sendiri menurut saya dari data geolistrik yang sebenarnya itu tidak merata, Pak. Tidak merata. Sehingga kita menggunakan konsep tadi, kalau memang ada suatu saat ada penelitian di sana, kita ajukan tadi konsep modified self potential. Itu hampir mirip, itu sangat akurat sekali. Kita bisa ukur tiap 5 meter dengan sangat cepat sekali. Alat saya sekarang itu hanya mampu sampai kedalaman 150 meter penetrasinya. Bisa dengan tepat tadi, dengan contoh tadi, sudah dikalibrasi dan sudah itu dengan 1D dan sebagainya. Memang kita baru setahun belakang lah menggunakan alat itu untuk modified. Jadi Pak, Danau Bandung relatif tidak rata, tidak rata. Di beberapa lokasi adanya yaitu sticky clay yang berwarna hijau itu. Kemudian yang atasnya black, atasnya itu warna hitam. Kemudian ada black sand. Kemudian ada clay yang warna hijau, dan yang terakhir adalah batuan dasarnya. Dan penyebarannya tidak merata, Pak. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana, di mana sebenarnya kontaknya itu? Kontaknya bisa diketahui dengan metode self potensial tadi, Pak. Di mana lokasi-lokasi itu bisa tunjukkan adanya upflow, bentuk positif daripada nilai anomali tadi. Disitulah ada kontak, sehingga ada air dari lapisan bawah naik ke atas. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin tertarik di sini mungkin bisa mengembangkan lebih lagi dengan menggunakan konsep tadi bahwa kita jangan sampai berpikiran bahwa dari data ini menurut saya bahwa subsiden itu lebih banyak disebabkan oleh pengambilan air di clay, bukan di sand dari model saya. Dari pemodelan dari pengetahuan. Karena yang menyebabkan kolapsnya subsiden itu adalah di clay, bukan di sand. Gitu. Nah ini perlu tantangan betulnya, karena konsep yang ada, kita selama ini berkatakan subsiden oleh eksploitasi air tanah berlebihan. Berlebihannya bagaimana ini? Dari modeling kita lihat ternyata hanya terjadi di daerah clay. Itu Pak, kira-kira seperti itu Pak. Kita tidak tahu Pak, karena kalau skala cekungan Bandung, mungkin ada studi-studi yang lain, mungkin bisa kita kerjasama begitu ya, untuk menjelaskan cekungan Bandung itu lebih luas lagi. Sementara ini kita baru sampai yang di skala yang lebih kecil lah Pak. Gitu. Meskipun ini akan jadi tantangan ini, karena pada waktu tahun kemarin saya sudah bilang ke Pak Sekda Jawa Barat, Pak, jangan sampai ada korban lagi Pak ini. Masjid besar tadi, KPK masuk lagi nih. Karena memang sebetulnya kompaksi di sana itu bukan karena kesalahan kompaksi, karena adanya subsiden. Itu salah satu message yang pada waktu pernah bicarakan dengan Sekda Jabar. Terima kasih Pak. Baik, silakan Pak Hendra. Kayaknya cukup. Mungkin langsung bisa ditanggapi Pak. Ya, barangkali ada yang ingin bertanya lagi secara langsung, silakan. Saya mau bertanya lagi, boleh nggak? Ya, silakan Pak. Oke, Pak Budi, terima kasih. Presentasinya menarik sekali. Tadi saya tanya tentang stratigrafinya, dan makanya karena di sini para ahli geologi teknik juga semuanya, makanya saya kembangkan itu sejauh mana sih kita tahu stratigrafi Danau Bandung Purba itu. Karena informasi di localize di Derwati ini kan bisa juga di upscaling kemana-mana gitu, tapi belum tentu stratigrafinya sama. Belum tentu semua punya sand hitam itu di mana-mana, tergantung dari paleo depositional settingnya, dari mana sand itu berasal, mungkin dari arah utara atau dari selatan sendiri ada sungai yang masuk ke situ dan sebagainya.
Itu yang pertanyaan mendasar tadi itu. Jadi kayaknya mungkin selain Pak Budi, jadi banyak peneliti juga di sini yang mungkin bisa mengembangkan itu lebih jauh, karena implikasinya jadi besar ketika kita bicara soal satu penelitian di daerah kecil kayak gitu, terus itu bisa di boost up masyarakat tentang seluruh Bandung Selatan jadi kayak gitu. Itu bahaya. Itu yang pertama, untuk menegaskan saja. Yang kedua, saya tertarik tadi membandingkan terutama ketika Pak Budi mengatakan makanya ketika Fajar nulis bahwa ini likuifaksi apa bukan gitu. Saya melihatnya ada faktor likuifaksi sedikit dalam konteks misalnya saat tadi itu di daerah yang di dekat jalan tol gitu ya, yang dipancang tiang pancangnya tetap di batuan keras, sementara daerah lainnya nggak tahu apa turun apa naik gitu ya. Tetapi yang jelas kalau kita setiap hari itu dapat getaran gitu, terutama di jalan tol ini getarannya lebih besar gitu ya di daerah-daerah situ, kemungkinan di clay-nya sendiri yang tadi dikatakan porositasnya besar tapi efektifnya kecil gitu ya, itu kan ada tegangan permukaan antara molekul clay-nya dengan air gitu. Dan itu dengan adanya getaran-getaran kecil itu mungkin itu akan jadinya secara konsep ya. Jadi tegangan permukaannya akan menurun sedemikian rupa sehingga dia lepas. Kemudian makanya terjadi banyak rembesan-rembesan keluar gitu air itu sebenarnya adalah prinsip likuifaksi juga dalam ketika digetarkan gitu tegangan permukaannya hilang terus akan keluar. Nah, makanya jadi menarik ketika tadi ada gambar di sekitar jalan tol itu ada yang naik, ada yang turun dan sebagainya, itu mungkin tidak berkaitan langsung dengan pengambilan air tanah di mana itu sangat localized upflow-nya dan downflow-nya dan sebagainya. Tetapi ya ini yang saya pengen komentar dari Pak Budi. Pengamatan saya dari jauh melihatnya bahwa ada sebenarnya faktor-faktor penurunan tanah yang diakibatkan oleh getaran-getaran yang terjadi terus-menerus gitu. Itu namanya likuifaksi juga sebenarnya. Jadi apakah itu bisa sesuai dengan apa yang Pak Budi pahami di situ gitu. Walaupun itu mungkin hanya sekilas di daerah sekitar jalan tol aja, karena Pak Budi mengatakan 400 meter di selatannya juga diteliti nggak gitu-gitu banget gitu, bahwa upflow dari perubahan subsidensi terjadi juga gitu, nggak ada hubungannya sama jalan tol. Kira-kira begitu Pak Budi. Mohon pendapatnya. Setuju Pak. Jadi begini, mengapa dalam studi ini kita melakukan pengukuran getaran, Pak. Berapa sih itu, dan pengaruh getaran. Selama ini kan belum pernah ada orang mengukur fluktuasi muka air tanah terhadap getaran, Pak. Orang banyak mengukur getaran, tapi belum pernah ada kita punya alat yang bisa kita taruh di situ tiap mengukur fluktuasi muka air tanah tiap detik. Kita set tiap detik. Jadi kita lihat di situ dengan getaran tadi dia akan jadi suatu fluktuasi, Pak. Otomatis dengan fluktuasi itu kan dia seolah dia tegangan air pori bergerak terus ini, berubah terus. Yang jadi masalah seperti ini masalahnya. Betul, itu ada liquefaction, Pak. Yang jadi masalah selama ini daerah itu kan daerah rawa, Pak. Daerah rawa, di mana dengan adanya rawa itu seolah ada hidrostatik pressure-nya masih ada. Hidrostatik pressure ada. Tetapi sekarang dengan adanya perumahan pabrik semua itu, kan mereka menggunakan vertical drainage. Vertical drainage itu akan menyebabkan muka air tanah turun, Pak. Muka air tanahnya turun. Vibration akan terjadi membuat suatu tadi yang loose material menjadi rekompaksi, Pak. Rekompaksi tadi. Nah, rekompaksi, kebetulan di sini ada clay. Ada rekompaksi, rekompaksi dari ukuran butir, kemudian ada struktur kolab tadi. Itulah yang percepat tadi sebetulnya. Itu akan tergantung pada lokasinya, Pak. Tidak semuanya betul. Itu sebenarnya menarik. Dan yang menjawab tanya tadi, apakah di sekitar pancang itu tidak turun? Iya. Jadi kira-kira 2 meter di sekitar pancang, berarti dia tanahnya udah kena, kan sistemnya kan bukan bore pile ya. Dia pakai pancang tekan, Pak. Tumbuk. Jadi otomatis tanah itu kan dia menjadi suatu stiff gitu, Pak. Lebih terkonsentrasi lah, strength-nya lebih tinggi lagi. Sehingga di situ kita lihat di dekat jalan tol, di tiang pancang itu relatif dia akan jadi suatu kenaikan pecah. Parapatnya itu semua pecah semua. Saluran air itu pecah, di mana dia akan kelihatan turun kiri kanannya. Jadi memang kejadian ini mungkin akan terjadi pecahnya bukan sekarang, nanti begitu perumahan situ sawah habis semuanya, kemudian ada vertical drainage, kemudian ada pumping air. Itulah mulai startnya tadi
subsiden. Ada yang subsiden ini akan menyebabkan banjir yang lebih panjang lagi. Itu yang sebabnya. Itu Pak kira-kira Pak Endang. Oke, makasih Pak Budi. Terima kasih. Ada lagi yang akan bertanya? Boleh tanya, Pak? Ya, masih ada waktu ini. Ya, boleh tanya Ya. saya. Silakan Pak Haryadi. Haryadi ya. Ya, silakan Iya. Pak Haryadi. Ya, makasih Pak. Ya. Pak Budi tadi disebutkan bahwa subsidence itu karena pengambilan air tanah pada clay itu ya. Itu kira-kira dari bagaimana mengambil air tanah dari clay? Orang ngambil air tanah yang dari sumur ya, itu kan biasanya kan dari aquifer ya. Barangkali pengambilan air tanahnya itu yang dari black sand-nya itu yang aquifer. Jadi yang di aquifer diambil ya, kemudian terjadi penurunan head. Kemudian yang clay-nya itu kayak terperas karena awalnya itu kan head untuk yang pada aquifernya itu mungkin di atas dari head pada clay. Setelah air tanah pada aquifernya, pada black sand-nya itu, aquifer itu diambil, dia akan turun sehingga head dari clay-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan head pada aquifer sehingga terperas. Itu beberapa teori itu mengatakan seperti itu, Pak. Jadi subsidence itu karena terperasnya clay layer yang berada di atas aquifer. Karena over exploitation pada aquifer itu. Saya kira itu, Pak. Ini masukan aja barangkali. Terima kasih, Pak. Begini Pak, ini agak khas Pak ya. Kalau kita bicara clay selama ini, kita bicara clay merupakan suatu impermeable layer lah, gitu kan gitu. Ya. Tapi kita lihat ini bukan clay sebagai mud clay atau mud stone, tapi sebagai endapan danau, Pak. Kita tahu bahwa endapan danau kompaksinya tidak sebesar sebagai mud stone, sehingga dia tetap akan jauh lebih porus. Yang terjadi saat ini masyarakat itu kan memang kita gali, air akan keluar di endapan danau ini Pak ya, bukan di mud stone. Ini bukan di mud stone. Jadi betul ya Bapak bahwa sebetulnya kalau konsep kita dia mud stone, memang nggak ada air Pak. Dia akan merupakan aquifer, bawahnya itu merupakan artesian. Tapi begitu kita bicara, memang ada tetap semi artesian gitu ya, karena tidak fully confined, karena dia adalah tergantung karena kompaksi fungsi daripada kedalaman, dia akan jadi kompaksi juga. Tetapi dengan adanya pengambilan air membiarkan supaya dapat debit banyak, air dari atas itu, meskipun kita tahu kualitasnya juga jelek, dia akan mendapatkan air yang lebih banyak lagi, Pak. Nah itu. Sehingga dengan adanya airnya turun, jadilah seperti tadi, collapse structure daripada clay tersebut, sehingga dia subsiden. Modeling kita juga menunjukkan hal sama, Pak. Meskipun itu perlu divalidasi yang lebih banyak lagi, dengan para parameter yang lebih akurat begitu ya, bahwa ternyata subsiden itu terjadi dari secara modeling matematik, itu lebih dipengaruhi di struktur clay daripada black sand, Pak. Itu Pak yang bisa saya jelaskan, Pak. Terima kasih Pak atas sarannya. Ya, masih Pak. Oke, terima kasih Pak Haryadi. Iya. Mungkin masih ada, Bang Leni masih ada waktu, silakan yang ingin bertanya. Baik, masih ada waktu Pak. Satu kali pertanyaan lagi Pak, kelihatannya Pak. Ya, oke. 25 lebih. Silakan, ada yang bertanya? Teman-teman semua? Siapa Indra? Ya, silakan. Pak Wahyudi, silakan. Pak Budi, kalau bisa sekarang pakai itu sumur resapan dangkal itu ada pengaruh nggak atau gimana Pak Budi? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi begini Pak, kalau kebetulan clay kena lapisan clay yang kering tadi, begitu dia kena air, dia menjadi lunak Pak strength-nya. Sehingga kalau dia jadi kompaksi nanti, maka dia akan menjadi subsiden juga Pak. Bisa pakai sumur resapan, sumur Ya. untuk dimasukkan. Iya, sumur resapan. Artinya kan sekarang kan kan zonanya sudah kering Pak ya. Dia masih posisi yang reversible. Kemudian dimasukkan di situ di clay-nya itu. Ya. Dia menjadi jenuh. Oh, jadi jenuh. Nah, jenuh itu kan menyebabkan tadi Pak, ada yang juga sana adanya getaran. Kita bicara di perkotaan ini Pak ya. Iya, iya. Getaran akan fungsi jadi seperti itu,
mini liquefaction lah gitu. Dan ada kombinasi tadi, Pak. Jadi kemungkinan masih tetap subsiden, Pak, kalau masukin air sumur resapan. Masih subsiden, Pak. Kecuali kalau itu fully saturated dan tidak ada pergerakan tidak seperti jalan tol sebagainya. Karena dari pengukuran kita muka air tanah itu dipengaruhi fluktuasinya oleh getaran juga gitu, Pak. Oh ya, jadi banyak aspek ya, Pak ya. Iya. Ya, makasih, Pak. Gitu ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Wahyudi. Mungkin bagaimana Pak Denny? Waktu sudah? Waktu menuju. Ya, ada Pak. yang bertanya lagi? Masih ada, Pak. Masih ada. Silakan. Masih ada? Silakan. Kalau bisa ada. Pak Singgih itu, Pak Singgih dari Bogor. Pak Sigit ya, silakan Pak Sigit. Ini mumpung ada ahlinya di sini, saya juga pernah bekerja sama dengan Pak Budi ini. Saya menggunakan metode geolistrik, kemudian Pak Budi menggunakan safe potensial ini. Ternyata memang lebih akurat hasilnya. Waktu kita mengadakan bor di daerah Cicalengka itu, kita mendapatkan flowing well ya, itu bagus sekali. Jadi hasil alat itu ternyata lebih jitu ya, lebih akurat. Itu yang saya rasakan, karena selama ini kalau kita mau ambil sumur artesis itu hanya menggunakan geolistrik. Tapi dengan alat yang Pak Budi ini kelihatannya lebih akurat ya. Nah, itu barangkali yang pernah saya kerjakan gitu. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Pak Singgi mungkin tadi. Silakan Pak Singgi. Ya. Oke. Pak Singgi. Masih Oke, ada Pak Singgi? Di unmute dulu barangkali. Ya, silakan Pak Singgi. Oh, belum. Oke, nggak apa-apa, Pak. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini tidak ada pertanyaan lagi, di chat juga kosong, Pak. Ya, mungkin okay. Masih ada pertanyaan, silakan, Pak. Masih ada waktu sedikit, Pak. Ya, barangkali kalau dari saya ya, barangkali apakah itu bisa disimulasi ya? Kalau memang ada subsidence itu, apakah bisa disimulasikan, misalnya dengan data penurunan itu, misalnya tiap tahun berapa, apakah ada metode yang akurat gitu untuk mensimulasinya? Begitu Pak, Kang Budi, silakan. Jadi yang sudah kita lakukan, kita sudah simulasi secara numerik, Pak. Oh, numerik ya? Ya, yaitu total subsiden, Pak. Total subsiden jika terjadi suatu penurunan muka air tanah, yaitu di daerah Matkli, Deksen, dan clay hijau. Itu kita sudah baik. Itu total absolut subsidennya sudah kita hitung, Pak. Tapi kalau waktu belum. Ya, ini kan banyak juga yang melakukan studi subsiden ini ya. Ada juga yang berpendapat penurunan itu bukan karena pengambilan air tanah, tapi memang ini masih debatable ya. Bagaimana menurut Pak Budi? Kan pernah diadakan presentasi di tempat PAG waktu itu, ada pendapat juga yang mengatakan ini bukan karena pengambilan air tanah. Ya. Gimana Pak? Silakan. Jadi tapi begini, daerahnya daerah lain ya, dan mengatakan amblesan ini begitu luas dan cepat. Jadi seperti awal daripada presentasi, kebetulan kita harus membedakan dulu Pak, subsiden di daerah hard rock atau di daerah soft rock Pak. Nah, saya klasifikasikan soft rock itu ada di daerah yang alluvial plain, di mana dia lebih banyak didominasi oleh lapisan yang lepas, bukan suatu stone, gitu ya. Mud clay, mud dan sebagainya, bukan mud stone. Jadi di sini kalau kita lihat, kalau kita bicara di daerah alluvial atau kuarter yang relatif belum terkompaksi sangat sekali, adanya, dan dia kalau terdiri dari clay,
dari clay sekali lagi, maka struktur clay itu akan menjadi kolaps, Pak. Ya. Kolapsnya struktur clay tadi itulah yang menyebabkan subsidence itu sendiri. Nah, yang jadi ya itu yang dari sekarang jadi pertanyaan adalah bagaimana apakah bisa dicegah? Bisa. Artinya Pak, kita seperti tadi, yaitu dengan jangan sampai kita mensadap air di daerah lempung. Meskipun orang mengatakan tidak mungkin lempung, kita lupa bahwa di sini itu adalah endapan danau yang relatif banyak mengandung air juga lempungnya. Pertama itu, kita belajar dari, mungkin dan tidak ada, di masjid yang baru dibangun itu, di mana di kelilingnya itu ada air semua sebagai retention. Di situ tidak kelihatan adanya tanda-tanda subsidence gitu, Pak. Artinya struktur bangunan terhadap sekelilingnya itu. Apakah ini sebenarnya menjawab pertanyaan itu, bahwa sebetulnya subsidence itu disebabkan oleh penurunan muka air tanah khusus untuk itu, Pak, kira-kira. Oke. Ya, terima kasih Pak Budi. Sebentar Pak. Ya, silakan. Mungkin Pak Budi kalau itu dianggapnya sebagai lumpur gimana Pak Budi? Mud lumpur gitu, mud clay, lumpur ya? Lebih parah lagi, Pak. Kalau air tanahnya turun. Lebih parah lagi lumpur? Iya, lebih parah lagi. Karena dia mengalami kompaksi. Ya, jadi ini lebih ke lempung ya? Konsentrasinya ada materialnya gitu? Iya, lempung, clay-nya, Pak. Jadi maaf Pak ya, clay di sini bukan clay sipil Pak ya, dalam ukuran Pak ya. Iya. Nah, clay dalam arti ya? Geologi. Ini clay geologi Pak, bukan clay sipil ini Pak. Ya. Mungkin di sana saya pernah juga deskripsi ada ini Pak, banyak organik Pak. Betul. Tumbuhan. Ada ya. Tumbuhan banyak Pak di clay-nya itu. Ada piritnya juga banyak. Pirit. Kalau ya. Tumbuhan banyak Pak, tumbuhan. Tumbuhan ada. Ya. Dari pemboran kemarin itu ada itu Pak. Ya. Endapan danau kan ya? Endapan danau ya. Oke. Ya Pak. Barangkali metode ini ya bisa dikembangkan lagi untuk khususnya para geologis ya, bisa bermanfaat untuk penelitian-penelitian berikutnya, terutama memang indikasi amblesan di Bandung itu saya mengikuti dulu dari tahun 70 ya, memang ada juga unsur-unsur katanya ini ada lempung yang montmorillonite ya, mengandung montmorillonite itu yang menyebabkan adanya juga faktor amblesan. Tapi itu memang harus ada penelitian yang lanjutan begitu Pak. Gimana Pak? Ya Pak. Baik. Pak. Ya. Baik. Pak Adang, saya minta Pak Adang, sebetulnya kita lagi ngembangin yang bisa sampai 1.500 meter Pak itu Pak. Saya potensial itu. Sehingga mungkin bisa dipakai untuk geothermal itu. Oh begitu ya. Yang sementara ini baru 150 meter. Jadi kalau itu dipakai, uji cobanya di lapangan geothermal bisa minyak atau bisa Pak. Yang sudah terbukti reservoirnya lah itu. Seperti tempatnya Pak Indra dulu lah. Iya. Ya barangkali ada lagi. Baik Bapak, Ibu semuanya kelihatan waktu sudah cukup Pak. Kelihatan sudah pukul 5 lebih. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa disampaikan lagi. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disusulkan. Pak Indra, bagaimana Pak? Ya atas nama pengurus ya dan moderator sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi atas presentasinya. Ya dan teman-teman semua ada Ari Erlambang, Pak Anang dan lain-lain ini, Pak Haryadi ya, banyak ini tidak bisa disebutkan satu persatu. Kami mengucapkan terima kasih, ya selamat berbuka puasa. Mohon maaf atas kekurangan. Ya. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Kepada Pak Budi terima kasih, Pak Anang terima kasih, Pak Bapak yang lainnya. Baik Bapak Ibu semuanya, saya informasikan juga bahwa besok kita ketemu Pak Imam Sadisun ya, yaitu berkaitan tentang geologi ini dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Mudah-mudahan menarik Pak, masih menarik kalau bersama lagi.
Ya. Kemudian nanti ada Pak Adi Tambang tentang evaluasi potensi banjir dan genangan dalam perencanaan pembangunan. Kemudian nanti susul lagi oleh Pak Tatan Hidayat, Pak, dari bidang geologi, yaitu berkaitan dengan kawasan KBAK atau kawasan bentang alam Kars. Nanti ditutup tanggal 29 ya, yaitu setelah Lebaran nanti ada Pak Parpar, nanti Pak ada Adi Barma, kemudian Pak Heriadi, Pak Oman nanti masuk lagi Pak di bulan Juni. Kemudian dengan Pak Andang Bahtiar tentunya Pak. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum tutup izinkan saya menayangkan persembahan lagu dari Pak Indra Badi dari Ketua Mageti IAGI. Pak. Nah ini mantap ini. Boleh ya, boleh ya. Silakan. Ini ngabuburit Pak. Ngabuburit. Silakan Pak. Ya. Boleh nyanyi bareng Pak, boleh nyanyi bareng nih. Ya, bisa ya. Harus dijaga, tapi juga lingkungan kita harus kita habiskan semua. Ya, boleh. Semua harus Ada gambarnya Ari. Ada Padang. Ayo semuanya Pak. Harus kita habiskan semua tanpa ada rasa dosa. Sini. Tuhan kita ada di sini. Tuhan Indonesia. Siap. rumah Iya. Rumah kita. Rumah Mageti. Mohon maaf seadanya untuk happy saja buat Iya, apa? klub kita. Selamat Pak Endra, ya Pak Endra. Ini God bless nih udah berubah nih Pak Parpar, hati-hati Pak Parpar ini album berikutnya. Baik Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih Pak Andang Bahtiar, Pak Budi Sulistyo yang sudah memberikan juga Pak Wahyudi, terima kasih juga sudah bergabung semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.